Hai Sobat Akademik sekalian. Selamat datang di video kami. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai penyimpulan sebagai unsur dari logika. Sebelum memulai video ini, kami akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muhammad Faisal MUS sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Logika Saintifik di program studi Pemikiran Politik Islam semester 3. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas segala ilmu yang telah Bapak berikan kepada kami. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadra Husna Rahab, mahasiswi program studi Pemikiran Politik Islam semester 3 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya anak kedua dari 5 bersaudara, memiliki hobi membaca dan menyukai badminton. Cita-cita saya adalah menjadi jurnalis politik. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Najwa Khair Hasibuan, mahasiswi program studi Pemikiran Politik Islam semester 3 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, memiliki hobi mendengar musik dan menyukai seni. Nah, cita-cita saya adalah untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi masa depan negara. Sebelum kita masuk ke topik inti nih, kita akan membicarakan mengenai sistematika berpikir. Dalam proses berpikirnya manusia, kita akan mengalami tahapan demi tahapan yang akan memunculkan suatu keputusan, yang kemudian keputusan itu akan bersifat objektif, dapat benar dan salah. Nah, tahapan itu berupa penalaran yang kemudian akan turun kepada bentuk pemikiran, lalu akan turun lagi kepada keputusan. Untuk lebih lanjutnya, penalaran merupakan suatu kegiatan, suatu proses, atau suatu aktivitas dalam berpikir untuk membuat suatu pernyataan yang baru. Sementara itu, bentuk berpikir adalah memberikan gambaran adanya sesuatu yang ada pada diri seseorang. Lanjut kepada keputusan, keputusan adalah upaya seseorang mengambil pilihan yang dianggap tepat, efektif, dan efisien. Tapi, sobat akademik pasti bertanya-tanya nih, di mana letak kesimpulan? Nah, akan kita bahas langsung di sini. Ternyata kesimpulan terletak paling akhir. Nah, kesimpulan akan muncul setelah melalui proses tahapan demi tahapan yang amat panjang. Mulai dari penalaran, yang kemudian akan jatuh kepada bentuk berpikir, kemudian akan jatuh kepada keputusan yang akan menghasilkan hasil yang objektif, bisa benar dan dapat salah. Baik benar maupun salah, dari situlah kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu kesimpulan. Apa definisi dari kesimpulan? Nah, sobat akademik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesimpulan adalah ikhtisar atau uraian pidato dan sebagainya, kesudahan pendapat, dan keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Kesimpulan juga dapat berarti suatu proposisi yang diambil dari beberapa premis dengan aturan-aturan inferensi. Kesimpulan juga merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari pembicaraan. Nah, sobat akademik, terdapat beberapa poin penting yang harus kita garis bawahi dalam pembahasan materi kita, yaitu penyimpulan sebagai unsur dari logika. Poin pertama nih, ternyata suatu penarikan kesimpulan baru akan dianggap valid kalau proses kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu. Kemudian, cara penarikan kesimpulan ini yang akan disebut dengan logika, di mana logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih atau valid. Poin yang kedua, penalaran merupakan salah satu atau proses dalam berpikir yang menggabungkan dua pemikiran atau lebih untuk menarik sebuah kesimpulan agar mendapatkan pengetahuan yang baru. Poin yang ketiga, ilmu logika adalah satu ilmu pengetahuan yang dibicarakan tentang aturan-aturan berpikir dan berkomunikasi, agar dengan aturan-aturan tersebut dapat diambil kesimpulan yang benar dan tepat. Dalam logika, keterangan yang mendahului akan disebut sebagai premis, sementara keterangan yang diturunkan akan disebut dengan kesimpulan.
Nah, dari ketiga poin penting tersebut, dapat kita lihat antara hubungan kesimpulan dengan logika. Kesimpulan yang benar hanya akan kita dapat melalui proses pemikiran logika. Dan tentu saja, di dalamnya tidak akan lepas dari penalaran. Penalaran inilah yang akan menggabungkan pemikiran-pemikiran untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Benar tidaknya pengetahuan tersebut akan ditentukan dalam ilmu logika. Nah, itulah yang merupakan hubungan antara kesimpulan dan logika. Bagaimana cara menarik kesimpulan? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menarik kesimpulan. Cara menarik kesimpulan ada dua macam, yaitu deduktif dan induktif. Penalaran deduktif adalah proses penarikan kesimpulan dari satu atau beberapa pernyataan yang disebut premis. Dan induktif adalah mengarah kepada kesimpulan yang bersifat umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deduktif dan induktif. Penalaran deduktif adalah proses penarikan kesimpulan dari satu atau beberapa pernyataan yang dikenal dengan sebutan premis. Penalaran ini juga dapat dipahami sebagai sebuah metode penalaran yang berpangkal dari pendapat yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Penalaran deduktif dilakukan dengan dua tahapan. Tahap pertama, harus bisa menyesuaikan suatu hal yang bersifat umum dengan hal yang bersifat khusus. Tahap kedua, memastikan bahwa hal yang bersifat khusus bisa digunakan ke dalam hal yang bersifat umum. Dan induktif berbeda dengan penalaran deduktif yang mengarah kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Maka sebaliknya, penalaran induktif mengarah kepada kesimpulan yang bersifat umum. Penalaran induktif merupakan proses penarikan kesimpulan umum dengan melalui observasi atau penyelidikan terlebih dahulu. Kesimpulan yang diambil dari penalaran induktif ini tidak selalu benar, namun ada kemungkinan memiliki kebenaran. Oleh sebab itu, untuk menemukan kebenaran dalam penalaran induktif, perlu dilakukan pengujian. Pengujian tersebut dilakukan melalui proses pengamatan, kemudian menghasilkan hukum atau teori hipotesis pengujian eksperimen. Setelah itu, memastikan bahwa kesimpulan itu ditolak atau harus diperbaiki. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari video kami adalah kesimpulan merupakan sebuah pernyataan akhir yang merupakan inti dari sebuah pembicaraan. Kesimpulan dapat berubah kalimat yang bersifat pendapat yang menggambarkan secara umum fakta-fakta yang ada. Sikap dan tindakannya yang bersumber pada pengetahuan yang didapatkan melalui kegiatan merasa atau berpikir. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Jadi, penalaran merupakan salah satu atau proses dalam berpikir yang menggabungkan dua pemikiran atau lebih untuk menarik sebuah kesimpulan untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Nah, sobat akademik sekalian, itulah tadi penjabaran materi mengenai penyimpulan sebagai unsur dari logika. Semoga video ini dapat memberikan kita manfaat dan ilmu pengetahuan. Sebelum kami menutup video ini, mari kita lihat pernyataan Aristoteles berikut. Aristoteles menyatakan, orang yang berpikir tinggi harus lebih peduli pada kebenaran daripada apa yang dipikirkan orang lain. Maka dari itu, sebagai penerus bangsa, janganlah henti kita peduli pada kebenaran daripada yang dipikirkan oleh orang lain. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.